Oke, good listeners 92,9 FM Mix Radio. Selamat siang kembali, terutama untuk Anda yang baru saja bergabung di 92,9 FM. Dan seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, kita di pukul 14 lewat sedikit di siang hari ini kita kembali akan berbincang, kembali akan mengadakan radio talk, dan kita berbincang lebih jauh. Di tema hari ini yang akan kita angkat adalah mengenai kerja keras bebas cemas, dan ini bersama BPJS Ketenagakerjaan ya di siang hari ini. Dan sebagai narasumber siang hari ini sudah hadir di studio Bapak Agus Suprihadi sebagai Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cimahi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Iya. Gimana kabarnya Pak? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Iya, sehat, tetap masih semangat ya di jam segini. Iya. Dan terima kasih atas kehadirannya di studionya Mix Radio Pak. Jadi siang hari ini sebenarnya tema yang kita angkat kerja keras bebas cemas. Nah, ini sebelumnya memunculkan pertanyaannya ya, karena akhir-akhir ini banyak kita dengar mengenai tema ini kerja keras bebas cemas, terutama ada satu event di mana di sekitar Jakarta ya, sepertinya ada event di mana beberapa orang nih melakukan rappelling katanya, atau turun-turun tuh dari gedung ya, dan ternyata ini merupakan bagian dari kampanye kerja keras bebas cemas dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek, betul ya Pak? Betul. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh mungkin bisa dijelaskan kalau sebelumnya masyarakat awam termasuk good listeners ya, kita menyebutnya pendengarnya Mix Radio ini good listeners. Nah, good listeners ini mungkin sudah banyak mendengar mengenai BPJS-nya itu sendiri, tapi ada perbedaan ya, sepertinya BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek ini. Selain mungkin ada pasti yang diurusinya juga berbeda ya, mungkin bisa dijelaskan mengenai perbedaan yang ada antara BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan. Silakan Pak. Oke, makasih Mbak Arin. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Agus Suprihadi, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cimahi ya. Makasih Mbak Arin. Jadi perbedaan BPJS Ketenagakerjaan atau sekarang kita lebih senang disebut dengan BP Jamsostek, karena dulu lebih dikenal ya. Iya, lebih dikenal ya. Perbedaan dengan BPJS Kesehatan yang pertama adalah yang jelas adalah namanya ya, sama-sama BPJS, tapi kalau di kita namanya BPJS Ketenagakerjaan ya. Kemudian yang dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan yang jelas adalah semua yang bekerja adalah ya? Tenaga kerja. Kemudian kalau BPJS Kesehatan itu adalah semua atau seluruh warga negara Indonesia. Jadi bedanya itu. Ya? Ya. Kemudian yang membedakan lagi yaitu mengenai bentuk perlindungannya. Iya. Ya. Kita lebih banyak daripada BPJS Kesehatan. Gitu. Kalau di BPJS Ketenagakerjaan atau Jamsostek kita punya 5 program. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja, kemudian jaminan hari tua, jaminan pensiun, ada jaminan kematian, dan yang paling kres kemarin adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jadi ada 5. Ya? Sedangkan untuk BPJS Kesehatan itu perlindungannya adalah bentuknya perlindungan kesehatan seperti flu, pilek, sakit kepala, sakit perut ya, segala jenis sakit yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Nah, itu sementara. Jadi intinya itu ya, yang dilindungi oleh BPJS, layanan yang diberikan kepada para peserta BPJS
Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek ini lebih kepada yang berhubungan dengan pekerjaan yang betul. dilakukan ya. Nah, mengingat seperti tadi yang sudah disebutkan ada 5 program yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan ini. Dari kelima program ini mungkin bisa diterangkan manfaat dari masing-masing program tersebut. Pasti berbeda ya. Nah, makanya dibagi menjadi 5 itu. Boleh dijelaskan manfaat dari JKK atau jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, kemudian juga jaminan kematian, dan juga yang terbaru tadi disebutkan jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, boleh. Oke, makasih Mbak Arin. Silakan. Jadi kita informasikan garis besarnya aja ya, karena ada 5 program. Kalau kita terangkan secara detail waktunya nggak cukup. Yang pertama yaitu jaminan kecelakaan kerja atau disingkat dengan jaminan atau JKK. Itu manfaatnya sangat banyak ya. Kemudian keunggulannya juga luar biasa. Jadi yang pertama-tama yang perlu diketahui adalah ruang lingkup dari perlindungan jaminan kecelakaan kerja itu sendiri. Yaitu waktu keluar dari rumah, perjalanan ya ke tempat kerja, kemudian aktivitas di tempat kerja, sampai dengan kembali lagi ke rumah. Apabila ada risiko kecelakaan yang hubungannya dengan pekerjaan, itu akan di cover atau dilindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan. Ya, manfaatnya banyak ya. Yang pertama, kita berikan pengobatan tanpa batas biaya sampai dinyatakan sembuh. Berapapun biayanya ya, akan kita bayarkan, tapi sesuai dengan kebutuhan medis. Ya. Contohnya mungkin masih ingat ya, waktu ada di Bandung itu papan reklame yang jatuh itu menimpa beberapa orang. Salah satunya adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan ya. Itu juga sekarang masih di rumah sakit dan akan kita biayai sampai sembuh. Kemudian kasus di Sumatera ya, ada 2 peserta kami yang sampai sekarang ya masih kita berikan perawatan, sudah menghabiskan biaya 7,5 M. Wah. Sampai sekarang. Dan itu masih dibiayai masih dalam proses perawatan ya. Sekarang masih belum sembuh. Jadi masih kita berikan perawatan dan pengobatan ya. Kemudian kasus yang di Surabaya, ojek online yang jatuh itu, sampai menghabiskan berapa M pun tetap kita bayarkan biayanya sampai dengan sembuh ya. Kemudian manfaat daripada jaminan kecelakaan kerja ya, apabila mengalami kecelakaan kemudian meninggal dunia, itu akan mendapatkan santunan berupa uang tunai sebesar 48 kali gaji upah yang dilaporkan di BPJS Ketenagakerjaan ya. Mungkin kemarin juga kita berikan santunan kecelakaan kerja meninggal, yaitu kepada ahli waris salah seorang tenaga kerja di PT Hybrid Power Solution. Itu sebesar 5,6 M ya, karena kecelakaan sampai meninggal dunia ya. Tapi kalau kecelakaan mengalami cacat total, santunannya adalah 56 kali gaji yang dilaporkan. Beda ya. Kalau meninggal 48 kali gaji, kalau mengalami cacat nggak bisa cacat total tetap ya. Itu mendapatkan santunan 56 kali gaji yang dilaporkan. Kemudian manfaat JKK lainnya, apabila bekerja tidak mengalami risiko kecelakaan ya, tidak bisa bekerja atau istirahat ya, dibuktikan dengan surat dokter, akan kita berikan namanya STMB, bukan STMJ ya, santunan sementara tidak mampu bekerja. Ya. Apabila tidak bisa bekerja selama setahun, gaji akan kita berikan full. Di 1 tahun pertama kita berikan full, selebihnya kita berikan 50%
sesuai dengan upah yang dilaporkan. Jadi selama si peserta itu mengalami ketidakmampuan untuk bekerja, itu tetap diberikan ya. Betul, dia nggak bisa kerja ya, karena mengalami kecelakaan kerja, gaji tetap kita bayar. Tetap dibayarkan. Iya. Kemudian ada lagi manfaat yang melekat di jaminan kecelakaan kerja ini, yaitu apabila kecelakaan, ya, kemudian meninggal dunia, 2 orang anaknya itu akan mendapatkan beasiswa pendidikan sampai dengan lulus kuliah, dari TK sampai lulus kuliah, ya, maksimal adalah 174 juta. Jadi ahli waris ya, anaknya, 2 orang anaknya dari ahli waris tersebut akan mendapatkan beasiswa sampai lulus kuliah. Diharapkan ya tidak ada putus sekolah di tengah jalan. Ya. Kemudian juga ada manfaat ini, return to work, program kembali bekerja. Ya. Pendampingan kepada peserta BPJS yang mengalami risiko kecelakaan, ya. Biasanya yang cacat-cacat itu kita berikan pendampingan psikologis serta pelatihan kerja pasca kecelakaan. Diharapkan nanti pekerja tenaga kerja tersebut bisa kembali bekerja secara produktif dengan kondisi setelah mengalami risiko kerja. Ya. Itu yang untuk JKK. Masih satu program aja nih. Itu belum program lainnya. Baru satu program. Masih banyak ini. Yang kedua contohnya ini program kematian. Nah, untuk kematian. Kematian yang dimaksud di sini meninggal di luar hubungan kerja. Tadi ada meninggal karena kerja. Yang program jaminan kematian ini adalah santunan berupa uang tunai senilai 42 juta jika peserta meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Ini bukan karena kecelakaan kerja juga ditanggung ya? Iya, betul. Diberikan pokoknya meninggal. Bunuh diri pun ya. Itu juga mendapatkan santunan dari BPJS Kesehatan. Gitu. Meninggal di luar hubungan kerja. Kita tidak apa itu karena apa? Yang pasti kalau meninggal ya peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan santunan 42 juta. Meninggal di luar hubungan kerja. Terus apabila sudah peserta BPJS selama 3 tahun, ya itu juga sama. 2 orang anaknya akan mendapatkan beasiswa sampai lulus kuliah. Gitu. Itu minimal sudah jadi peserta selama 3 tahun. Betul. Kalau meninggal karena kecelakaan, otomatis mendapatkan beasiswa. Tapi kalau bukan karena kecelakaan, meninggal di luar hubungan kerja atau meninggal biasa atau sakit, itu kalau sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 3 tahun, 2 orang anaknya akan mendapatkan beasiswa sampai lulus kuliah. Ternyata sampai sejauh itu ya. Manfaatnya luar biasa. Baru 2 jenis program ya, yang kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian. Nah, berarti masih ada lagi yang 3 ya. Yang ketiga ini JHT. Nah, jaminan hari tua ya. Itu berbeda dengan pensiun ya? Beda. Kalau jaminan hari tua ini ya iurannya itu kan 5,7. Ya, yang 2 adalah iuran dari peserta tenaga kerja, yang 3,7 adalah subsidi dari perusahaan. Jadi iurannya semua adalah 5,7 dari gaji yang dilaporkan. Luar biasa. Tiap bulan dipaksa untuk menabung. Dan nanti bisa diambil ya. Kalau dulu filosofinya dari JHT kan namanya saja jaminan hari tua. Hari tua ya. Diambil setelah tua. Sekarang beda lagi. Jadi sekarang ini bisa diambil setelah tidak bekerja lagi di perusahaan. Jadi saldonya langsung bisa diambil. Itu. Maksud daripada filosofi JHT itu untuk mencegah yang namanya generasi sandwich. Sandwich itu kan roti ya, berlapis ya. Tengahnya daging, kemudian atasnya roti.
Artinya setelah masa kita nggak produktif, kita tidak menanggung lagi yang namanya anak. Yang namanya apa lagi itu? Sandwich itu. Di atas dan di bawah gitu di ya. atas dan tidak membebani anak untuk menghidupi kita, karena kita sudah punya tabungan namanya jaminan hari tua ya. Itu, dan satu lagi, jaminan hari tua ini tidak ada pajak, tidak ada administrasi. Jadi iurannya terus pengembangannya lebih besar daripada yang lain, program yang lain. Pengembangannya lebih besar daripada bunga deposito. Pasti. Gitu. Ya, pasti kita lebih besar daripada. Jadi mendingan nabung melalui ini ya. Iya. Jadi ada peserta nih. Iya. Karena tabungannya, karena beliaunya tahu bahwa pengembangannya lebih besar daripada pengembangan deposito bunga bank. Iya. Tabungannya nggak diambil-ambil, ditabung di BPJS Ketenagakerjaan ya. Iya. Kemudian program keberapa ini? Ketiga ya? Keempat ya. Tadi kecelakaan kerja, kemudian kematian, dan hari tua ya yang sudah kita bahas. Kemudian ada jaminan pensiun ya. Jaminan pensiun itu iurannya adalah 1% itu dari karyawan, peserta tenaga kerja, yang 2% dari perusahaan. Prinsipnya, jadi sekarang bekerja di swasta pun ya, itu bisa mendapatkan jaminan pensiun seperti kita menjadi pegawai negeri sipil. Ya, nanti banyak sih ini ya, panjang sih. Yang jelas iurannya harus 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun masa iur, itu baru bisa mendapatkan jaminan bisa pensiun. Diambil gitu ya. Bisa diambil. Jadi nggak usah khawatir ya untuk yang bekerja di sektor swasta juga bisa mengikuti ya. Jadi kalau iurannya kurang dari 15 tahun, itu bisa diambil secara langsam. Ya. Kemudian terakhir yang lagi tren ini, jaminan kehilangan pekerjaan. Ya. Jaminan kehilangan pekerjaan ini tidak ada iurannya. Gitu. Ini adalah penghargaan ya kepada peserta kami, kepada perusahaan, karena perusahaan sudah tertib administrasi dan iuran. Gitu. Administrasinya itu tidak PDS, perusahaan tidak daftar sebagian program ya. Kalau perusahaan besar harus ikut minimal JHT ya. Kemudian harus ikut program BPJS Kesehatan ya. Itu akan diberikan santunan jaminan kehilangan pekerjaan apabila mengalami PHK. Gitu ya. Contohnya Cimahi ini banyak ini ya. Karena Cimahi identik dengan industri tekstil, ya, banyak industri tekstil dan garment yang mengalami luar biasa ya, resesi karena nggak ada pemesanan. Iya betul. Ya, kita banyak penurunannya. Itu banyak di kantor kami udah hampir 1.000 jaminan kehilangan pensiun yang sudah kita berikan. Dan itu mungkin dibayarkan ya? Iya. Itu mungkin Mbak Arin untuk manfaat program BPJS. Iya, dari kelima program yang dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan ini pastinya kita bisa memilih mungkin ya mana yang paling tepat, atau mau ikut semua juga boleh. Iya, jadi ada ini untuk perusahaan besar harus ikut minimal 4 program. Gitu perusahaan ya. Perusahaan kecil mikro minimal 2 program seperti itu. Jadi nggak boleh milih, sudah ada ketentuannya. Iya, sudah ada ketentuannya ya. Betul. Iya. Nah, itu pasti ada kaitannya dengan slogan kerja keras bebas cemas. Nah, ini merupakan salah satu slogan yang mungkin bisa kita analogikan, kita cukup bekerja dengan baik, tapi kita nggak perlu cemas tentang di masa pensiun atau misalnya amit-amit ya ada kecelakaan kemudian dan sebagainya ya. Nanti mungkin kita akan ngobrol lebih jauh nih Pak mengenai hubungan manfaat-manfaat yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan tadi, yang 5 tadi, dengan program atau slogan kerja keras bebas cemas ini ya. Nanti akan kita obrolkan lagi, kita gali lebih jauh setelah yang satu ini. Kita jeda dulu sejenak. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Kita lanjut kembali ya obrolan kita di sore hari ini. Jangan dulu pada ngantuk, karena ini yang dibahas berkaitan sekali dengan kehidupan dan juga pekerjaan kita sehari-hari ya, yaitu mengenai bebas cemas,
kerja keras bebas cemas bersama BPJS Ketenagakerjaan. Dan Pak Agus Suprihadi sebagai Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cimahi juga masih siap sedia untuk juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp di 085161280929 ya. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi sebelumnya kita tuntaskan dulu pembahasan menyangkut tadi manfaat-manfaat dari program-program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini hubungannya dengan slogan atau kampanye kerja keras bebas cemas ini apa sih Pak sebetulnya gitu? Oke, ya, silakan. Oke, makasih Mbak Harin. Iya. Slogan kerja keras bebas cemas atau kampanye kerja keras bebas cemas ini memang masih baru ya, masih baru keluar dari oven ya. Fresh, masih fresh fresh from the oven yang kami luncurkan untuk pekerja Indonesia ya. Pesan kalimat kerja keras bebas cemas ini sebenarnya sejalan dengan semua manfaat yang telah kami jelaskan tadi ya. Dengan berbagai manfaat yang kami sampaikan tadi, pekerja seharusnya bisa bekerja keras tanpa rasa cemas, karena sudah mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Ada jaminan, karena sudah bisa kerja dengan tenang, karena sudah ada perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Di mana-mana ya yang namanya kerja itu pasti butuh namanya ketenangan. Nah, betul banget, betul kan? Kita nggak mau ada rasa cemas, tapi bagaimana caranya kita bisa tenang saat bekerja ya. Kalau kita bekerja masih diselimuti dengan perasaan cemas, kita nggak bisa bekerja dengan baik. Dengan baik. Betul. Misalnya driver ojol yang tiap hari di jalan, itu banyak resiko ya. Kami yakin, saya yakin setiap hari pasti doanya adalah minta perlindungan agar selamat di jalan, kan seperti itu ya. Kerja di pabrik tekstil yang berhubungan dengan mesin sama doanya supaya terhindar dari risiko yang berhubungan dengan mesin ya. Yang jelas nanti kalau ada risiko kecelakaan saat di jalan tadi, saat bekerja di pabrik tadi, biaya pengobatan berapapun ya, kemudian amit-amit ya kalau terjadi risiko kecelakaan yang mengakibatkan kecelakaan cacat total atau meninggal dunia, pasti walaupun dilindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan dan mendapatkan jaminan atau santunan, maka kerjanya akan lebih tenang lagi. Betul. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian kami ingin membangun perasaan tenang kepada para pekerja, ya. Ingin menyampaikan pesan bahwa bekerja keras, ya kita harus bekerja keras, tanpa harus ada rasa cemas dengan berbagai risiko yang bisa terjadi kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Ya kita nggak tahu nih risiko kedatangannya kapan, kepada siapa. Di semua waktunya. Pekerjaan pasti ada risiko ya. Iya betul. Karena ini tadi sudah ada yang melindungi, yaitu program BPJS Ketenagakerjaan. Jadi nggak usah cemas lagi, kita bisa bekerja dengan tenang ya. Kita bisa meninggalkan tidak anak banyak di kekhawatiran rumah, karena sudah ada perlindungan ya. Nah itu pasti jadi meningkatkan produktivitas juga ya, karena kita lebih tenang bisa bekerja dengan baik. Intinya apapun pekerjaannya, jenis pekerjaannya, driver ojol, penjahit, bahkan asisten rumah tangga pun ART pun pekerja freelance, petani, nelayan ya, itu sekarang sudah bisa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau Jamsostek. Bukan hanya pekerja di pabrik ya, yang kita beri nama itu PU, pekerja penerima upah, tapi juga informal atau kita namanya bukan penerima upah. Itu potensinya lebih banyak sekarang daripada pekerja formal. Pekerja PPU itu yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu jumlahnya lebih banyak daripada pekerja formal gitu. Intinya kalau mau kerja keras bebas cemas
daftar ke BPJS Ketenaga Kerjaan ya. Ya. Nah, jadi boleh dipastikan lagi ya Pak bahwa BPJS Ketenaga Kerjaan atau BP Jam Sostek ini mengeluarkan program-program yang bukan hanya untuk pekerja kantoran saja ya. Jadi apapun pekerjaannya ya, boleh dipastikan yang jelas lagi. Bukan ini. Di aturan yang jelas adalah yang pertama bukan PNS, TNI dan Polri. Nah, karena sudah ada yang mengatur sendiri. ASN bukan ya. Betul, ASN sudah ada aturan sendiri. Seluruh pekerja kecuali PNS, TNI dan Polri. Itu masuk BPJS Ketenagakerjaan. Nah, boleh diselingi dengan pertanyaan yang boleh, tambah, ada yang nambah lagi nih. Pertanyaan pertama ya boleh kita bahas ya Pak. Siap, ya. Okay, sebelumnya nomor 1 nih ya, pertanyaan pertama dari Pak Roni di Cimahi ya sepertinya. Pak Roni menanyakan pertanyaan yang singkat saja, apakah uang jam sostek ini bisa hangus katanya. Jadi udah capek-capek nabung, terus ternyata nggak bisa diambil, hangus gitu. Mungkinkah kejadian seperti itu Pak? Untuk keamanan di BPJS Ketenagakerjaan, untuk tabungan hari tuanya dijamin aman, ya. Kalau nggak diambil ya karena mengetahui bahwa pengembangan saldo di BPJS lebih tinggi daripada di deposito di sekalipun bank, ya itu tetap ya aman ya, dan bisa diambil kapan saja kalau memang sudah keluar dari atau berhenti dari perusahaan. Aman. Nggak mungkin hangus. Jadi Pak Roni jangan khawatir, katanya nggak mungkin hangus karena ya. kita itu kalau mengambil saldonya itu yang pertama kan bisa online sekarang. Kalau usah ke kantor, online pun bisa ya. Kemudian bisa lewat aplikasi Jimu, ya nggak usah ke tanpa melalui pendaftaran di kantor, bisa lewat HP atau aplikasi Jimu, ya. Gitu, kalau mau nggak diambil ya nggak apa-apa, disimpan aja. Nanti suatu waktu kalau membutuhkan, apalagi waktu bulan puasa seperti ini, mendekati hari raya Idul Fitri, kantor kami ramai itu orang BCAT, ya. Yang mencairkan ya? Yang mencairkan. Jangan khawatir Mas Roni, ya nggak mungkin hangus, gitu. Iya. Nah, untuk Pak Roni mudah-mudahan sudah terjawab ya. Nah, ini ada pertanyaan juga tapi nggak nyebutin nama nih dari good listener. Katanya gimana cara mengecek jam sostek yang sudah tidak aktif? Ini sama ya seperti Mas Roni tadi. Bisa ke kantor cabang, bisa. Kemudian bisa melalui aplikasi Jimu. Bisa mendownload aplikasi Jimu, ya. Di situ lengkap di situ ya aplikasi kita Jimu, bisa mengetahui kita masih bekerja, masih dibayar oleh perusahaan atau sudah keluar atau dikeluarkan oleh perusahaan. Gitu ya. Bisa dicek, kemudian juga kalau bisa dicairkan bisa. Lebih enak datang aja ke kantor. Langsung. Umpamanya nggak punya kartu nih, hilang ya, bisa ke kantor. Nanti kita lacak by name, by KTP dan sebagainya, by nama ibu kandung ya. Jadi nggak mungkin kita salah. Karena waktu ke kantor pasti kita tanya nama ibu kandungnya siapa. Seperti itulah contohnya. Identitasnya harus jelas ya. Betul. Siapa yang mencairkan, siapa yang punya akunnya gitu ya. Iya betul. Jadi bisa juga sebetulnya di aplikasi Jam Sostek Mobile ya. Betul. Atau lebih baik datang langsung ke kantor cabang terdekat. Kantor terdekat ya dari Jam Sostek. Oke, dan mungkin sebelum kita jeda ada satu pertanyaan lagi ya nih. Katanya saya punya kartu Jam Sostek masih berkaitan dengan yang barusan ya di kepesertaan Jam Sostek yang sudah tidak aktif. Saya punya kartu Jam Sostek Ketenagakerjaan 2 dan dua-duanya sudah tidak aktif. Kalau mau dicairkan satu dulu atau bisa dua-dua? Kok bisa punya dua ya Pak? Dari bisa. Pak Arif nih di Cimahi. Bisa. Jadi mungkin bekerja di dua tempat yang berbeda ya. Waktu bekerja di perusahaan pertama, beliaunya mendapatkan kartu, Mas Arif mendapatkan kartu. Kemudian bekerja di tempat kedua, sama perusahaan didaftarkan baru lagi. Jadi dia tidak melanjutkan kartu yang pertama. Jadi Mas Arif ini punya dua kartu. Kalau mencairkan, yang pertama harus tidak aktif, harus keluar dari perusahaan, tidak aktif. Kalau masih aktif, walaupun satunya sudah non aktif, tidak bisa diambil JHT-nya. Semuanya harus non aktif. Pencairannya harus dua-duanya. Nggak boleh satu dulu. Gitu. Nanti kalau kita sudah kerjasama dengan Adminduk, kita bisa melihat
Mas Arif ini namanya Arif siapa, ya, nomor NIK-nya berapa, nanti baru bisa ketahuan bahwa beliaunya statusnya. Iya, punya 2 kartu. Mungkin juga bisa lebih. Mungkin bekerja di perusahaan, sama perusahaan nggak gitu diberikan kartunya, disimpan oleh perusahaan. Nah, itu bisa terdeteksi dan harus harus diambil semuanya. Tidak boleh satu persatu gitu. Ya. Nah, ini kalau kita melihat data ya Pak, data dari BPS itu saat ini jumlah penduduk Indonesia kan sekitar 275 juta gitu orang. Dan menurut data juga bahwa sekitar 135 juta ini penduduk Indonesia adalah pekerja atau sekitar 49 atau sampai 50%-nya gitu ya. Nah, boleh diinformasikan apakah ini sebenarnya sejumlah 50% dari penduduk Indonesia yang sebagai pekerja ini sudah tercover semuanya atau belum, Pak? Masih jauh. Masih jauh. Iya. Jadi sebenarnya yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan atau Jamsostek ini peserta aktif kita seluruh Indonesia itu baru 36 juta peserta aktif. Iya. Tapi kita punya roadmap ya, nanti di akhir tahun 2026 ya, itu kita merencanakan akan menggait atau mengakuisisi sekitar 70 juta peserta aktif di akhir tahun 2026. Jadi targetnya 2 kali lipat ya. Iya betul. 2 kali lipat. Ini pasti perlu kerja keras nih ya, karena untuk mensosialisasikan, kemudian juga meyakinkan para pekerja yang tadi disebutkan ternyata bukan hanya untuk pekerja kantoran. Nah, ini karena sebelumnya mungkin banyak masyarakat yang taunya BPJS Ketenagakerjaan ini hanya untuk pekerja-pekerja di sektor formal saja gitu ya. Nah, mungkin nanti akan kita gali lebih jauh sebenarnya langkah-langkah apa saja yang ditempuh oleh BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek ini untuk mencapai tadi seperti yang disebutkan targetnya di tahun 2026 ya, 3 tahun lagi ini ingin mencapai 70 juta peserta aktif atau 50%-nya dari jumlah pekerja yang ada di Indonesia ini. Iya, betul. Nanti ya kita akan gali lebih jauh dan sebelumnya kita jeda dulu lagi ya Pak. Jangan kemana-mana di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listeners, 92.9 FM Mix Radio, kita masih lanjut kebersamaan kita dan juga obrolan kita di sore hari ini ya, siang menjelang sore tapi kelihatannya udah sore banget nih ya di seputaran studionya Mix Radio di Cihanjuang nomor 10 Kota Cimahi. Dan sudah cukup banyak pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp di 085161280929. Terima kasih banyak untuk Anda yang juga sudah menyempatkan diri bertanya gitu ya, karena pasti ada beberapa yang mungkin tidak bisa kita jelaskan atau kita tuntaskan jawabannya kali ini. Anda bisa menghubungi kontak center atau call centernya BP Jamsostek di 175 ya, betul, di 175 call centernya BP Jamsostek, atau datang langsung main ke BPJS Ketenagakerjaan cabang Cimahi dan bertemu langsung dengan para konsultan di sana ya. Dan mungkin Pak Agus juga bisa bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang yang pada langsung datang ke kantor Bapak, boleh Pak? Boleh, siap gitu ya. Kita dapat tugas yang menerima peserta atau tamu. Iya, pertanyaan-pertanyaan itu ya. Nah, kita lanjut lagi ini Pak, masih berkaitan dengan tadi katanya target yang ditargetkan oleh BPJS Ketenagakerjaan tahun 2026 katanya ingin mencapai 70 juta peserta aktif. Nah, dengan ini pasti sebuah tantangan besar ya, karena harus mengali duakan menggandakan kepesertaan dari yang sebelumnya 36 juta peserta aktif menjadi dalam kurun waktu sekitar 3 tahun ini PR-nya banyak nih ya. Ini dengan target seperti itu sebetulnya apa yang langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh BP Jamsostek ini sendiri untuk mencapai target ya? Terima kasih Mbak Arin ya. Jadi untuk mencapai target seperti yang saya sampaikan tadi, kita ada berbagai cara.
Yang pertama kita punya program ya yang baru kita launching kemarin yang namanya adalah program Sertakan. Sertakan itu adalah sejahterakan pekerja sekitar Anda. Itu sertakan, sejahterakan pekerja sekitar Anda. Jadi selain peserta bisa ya mendaftarkan dirinya sendiri melalui berbagai channel yang ada, kami sekarang bisa mendaftarkan ya peserta PU, bisa mendaftarkan orang-orang di sekitarnya yang secara sadar atau tidak sebenarnya mereka tuh punya banyak sekali jasa di sekitar kita. Di jadi peduli sama lingkungan seperti asisten rumah tangga, betul. Suami atau istri yang punya usaha kecil-kecilan, security di komplek perumahan itu kemudian pedagang sayur, supir pribadi semuanya ada di sekitar kita. Jadi pokoknya yang bekerja aja pekerja. Itu bisa kita daftarkan atau mendapatkan pelindungan dan kesejahteraan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu gimana caranya untuk sertakan ya tadi sejahterakan pekerja sekitar Anda. Itu gimana caranya, Pak? Cukup ya namanya tadi aplikasi Cimu. Cukup download aplikasi Jam Sostek Mobile atau Cimu. Dan di aplikasi tersebut ada menu untuk daftarkan BPU. Tinggal masukin data diri orang sekitar yang ingin didaftarkan, terus bayar mulai dari 16.800. 16.800 ini untuk 2 program, jaminan kecelakaan kerja sama jaminan kematian. Lebih murah daripada rokok satu pak ya. Rokok satu pak itu 20.000. Oh gitu ya. Saya nggak tahu harga rokok nih. Sehari dia ada pekerja itu yang rokoknya 1 pak. Lebih dari 20.000. Padahal iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk informal atau BPU 1 bulan hanya 16.800 untuk 2 program. Kalau ada tabungannya hanya menambah 20.000. Jadi semuanya total adalah 36.800. Sudah ada tabungannya ya. Program Sertakan ini atau Sertakan Pekerja Sekitar Anda ini juga sebagai bentuk penghargaan kepada orang-orang di sekitar kita. Pekerja-pekerja yang mungkin belum sadar akan pentingnya pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, bisa kita ajak pelan-pelan untuk bisa peduli atas perlindungan dirinya sendiri dari risiko kerja dan lebih aware lagi dengan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya. Jadi itu untuk khusus untuk Kota Cimahi luar biasa, Bu Arin, Mbak Arin. Itu tenaga harian THL untuk non-ASN sudah menjadi peserta. Kemudian guru ngaji, linmas kader PKK, kemudian apa lagi ya? Terakhir kemarin adalah juru parkir. Juru parkir di bawah naungan Dinas Perhubungan, Dishub. Baru kemarin bulan April ini sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Lumayan, alhamdulillah supportnya Kota Cimahi memang luar biasa. Dan alhamdulillah ya banyak respon positif. Betul, gitu ya. Terutama mengenai program yang tadi katanya diluncurkan, program Sertakan atau Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda. Jadi selain kita juga peduli karena kita mau nggak mau butuh ya dengan orang-orang di sekitar kita, seperti ART seperti tadi disebutkan, satpam komplek gitu ya. Malah tadi disebutin tukang sayur segala macamnya. Kita kan butuh ya para ibu nih. Good listener. Nah, Anda bisa mewujudkan kepedulian Anda dengan menyertakan atau mendaftarkan orang-orang di sekitar Anda di program ini ya, Sertakan atau Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda. Nah, ini hanya dengan
uang nominal hanya kurang dari 40.000 rupiah ya per bulan. Betul. Ini sudah dapat perlindungan yang luar biasa nih. Nah, kita maju ke pertanyaan lagi ya Pak. Boleh. Nah, ini pertanyaan selanjutnya tidak menyebutkan nama juga dari good listeners di Cimahi nih ya. Katanya dulu saya pernah kerja 3 bulan lebih, kemudian resign. Dan saya pindah perusahaan, baru 4 bulan saya resign lagi. Dan saya kerja freelance. Kalau begitu saya bisa klaim JHT nggak ya? Soalnya dulu tidak punya kartunya. Beliau sepertinya sudah mendaftarkan atau sudah sebagai peserta JHT tapi keluar masuk gitu maksudnya. Ini berarti secara pribadi ya ininya kepesertaannya ini gimana Pak? Bisakah diklaim? Selama ya yang bersangkutan itu memang bekerja dan diikutkan program BPJS Ketenagakerjaan atau Jam Sostek, ikut program JHT, selama itu uangnya aman ya. Kemudian yang jadi permasalahan beliaunya ini tidak punya kartu namanya ya, karena untuk mengambil tabungannya JHT-nya itu harus tahu nih kartu saya nomornya berapa, mungkin ada pengalaman kerja dan sebagainya. Silakan datang ke kantor, nanti akan kita lacak ya, nanti kita terbitkan kartu yang digital. Ya, jadi selama bekerja 3 bulan yang pertama, kemudian 4 bulan berikutnya, kemudian keluar semua, itu tabungannya, jaminan hari tuanya itu bisa diambil. Tetap aman ya, aman, jangan khawatir. Ya, jadi ke kantor aja, nanti akan kita perlihatkan. Harus datang sendiri, karena masalah rahasia. Iya betul. Jadi kartunya nomornya berapa akan kita berikan nanti di kantor. Kita tetap melalui kartu digital ya. Kemudian ada peserta yang mendownload JIMO umpamanya ya. Itu kalau sudah 3 kali atau gagal, itu harus ke kantor karena akunnya akan di reset lagi. Gitu. Ya harus ke kantor. Tadi juga bertanya sih sebetulnya ini good listeners ini katanya pernah juga download JIMO tapi tetap nggak bisa. Gagal ya. Apakah bisa dibantu? Kira-kira saya terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau tidak bisa ya? Bisa. Sangat bisa gitu ya. Bisa. Ya. Nah, pertanyaan biasanya JIMO ini yang ini foto wajah itu yang biometrik yang membuat gagal karena harus mata harus menuju ke depan kamera, nggak boleh pakai softline, nggak boleh pakai ya seperti itulah. Jadi memang harus sempurna untuk biometriknya. Biasanya gagal di situ. Terima kasih. Dan ini pertanyaan berikutnya katanya. Selamat siang Pak Agus. Waduh, langsung disapa nih. Sehat selalu katanya. Semuanya ini menanyakan JHT kayaknya karena sudah mau hari raya. Gitu ya, ini trennya ya. Nah, ini di satu pertanyaan lagi dari good listeners ini katanya saya salah seorang karyawan baru pindah kerja. Rencananya akan didaftarkan nomor BPJS-TK tapi gagal. Katanya sih sudah nonaktif, jadi saya harus bikin baru lagi apa gimana katanya. Kenapa nomor BPJS-TK yang sebelumnya bisa nonaktif padahal saya belum cairkan? Oh gitu. Jadi ini peserta saya yang kemarin yang tadi saya sebutkan 36 juta itu adalah aktif. Yang aktif itu ya? Dalam artian masih membayar iuran per bulan, ya. Ada yang namanya non-aktif. Non-aktif itu peserta yang tidak lagi membayar iuran dan sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Itu namanya peserta non-aktif ya. Jadi benar ini. Jadi yang perusahaan pertama sudah dinonaktifkan, artinya sudah dilaporkan ke kita bahwa yang bersangkutan sudah tidak dibayar lagi atau dibayar lagi iuran BPJS Ketenagakerjaannya atau Jam Sosteknya oleh perusahaan. Ada laporan ke kita ya. Untuk pendaftarannya apabila bekerja di perusahaannya baru itu memang lebih baik ya itu memakai kartu yang lama yang sudah nonaktif tadi. Begitu ya. Jadi tinggal melanjutkan saldo di kartu yang lama, otomatis nanti akan menjadi saldo awal di perusahaan yang baru. Gitu. Nomornya tetap pakai nomor yang lama. Gitu bisa ya. Iya. Jadi itu
Jadi jangan membuat nomor baru lagi. Iya. Lapor ke perusahaan, saya sudah punya kartu, sudah nonaktif, sudah nggak kerja lagi. Untuk perusahaan berikutnya memakai kartu yang lama aja. Melanjutkan melanjutkan nomor yang aja. sudah tidak aktif. Gitu. Oke, dan ternyata bisa ya. Bisa. Iya. Kalaupun udah terlanjur, ya yang kasus pertama tadi sudah terlanjur, ditawarkan dengan peserta baru, nanti kartu yang pertama yang lama itu sebagai acuannya, kartu yang baru nanti kita tarik. Oh gitu ya. Gitu. Nah ini sepertinya berhubungan dengan satu pertanyaan nih dari Ibu Rika di Cimahi. Katanya mau tanya untuk perusahaan, mau nonaktif akun BPJS itu bagaimana prosedurnya? Oh, ini Pribadi mau menonaktifkan perusahaan kayaknya. Iya. Perusahaan tutup, iya. perusahaan hilang alamat. Di kita banyak. Ada perusahaan yang lama nggak membayar iuran, ternyata perusahaannya sudah tutup. Perusahaan sudah hilang alamat. Harusnya lapor ya. Harusnya lapor, lapor bahwa sudah tidak ada kegiatan lagi, ya. Nanti kita akan kunjungan ke sana. Memang betul sudah tidak ada kegiatan lagi. Perusahaan tersebut akunnya atau NPB-nya akan kita tutup. Oh bisa ya. Bisa. Harusnya diurus itu ya. Tinggal nulis surat aja ke kita. Nanti kita akan turun lapangan. Benar nggak perusahaan tersebut sudah nggak ada kegiatan, perusahaan tersebut sudah pindah dan sebagainya. Nanti baru kita nonaktifkan. Nah, ini ada pertanyaan juga katanya dari Pak Anton nih ya. Saya bekerja di sebuah perusahaan, sudah keluar, kemudian oleh perusahaan iuran BPJS belum dibayar selama 1 tahun lebih. Nah, saat mau minta untuk nonaktifkan, tapi tidak ada respon gitu ya, ke perusahaan lamanya ini tidak ada respon. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Untuk pengambilan CHT ya, walaupun itu perusahaannya menunggak iuran, perusahaan harus menonaktifkan, melaporkan bahwa yang bersangkutan itu berhentinya mulai kapan, walaupun menunggak iuran. Umpamanya ini sekarang sudah bulan April ya. Yang bersangkutan dilaporkan keluar di bulan Desember kemarin, ya, itu bisa diambil CHT-nya, ya, itu sesuai dengan iuran terakhir yang sudah dibayarkan. Betul. Untuk iuran berikutnya, walaupun dia umpamanya aktif ya, dikeluarkan di bulan Desember, untuk iuran berikutnya, kalau memang dia masih dipotong iurannya, silakan menghubungi perusahaannya. Jadi perusahaan yang menunggak iuran, ya, itu kita berikan apabila ada karyawannya mengambil CHT, kita berikan sampai dengan iuran terakhir yang dibayarkan. Iya, betul. Iya. Mudah-mudahan bisa cukup menjawab ya pertanyaan dari good listener. Sementara untuk pertanyaan yang mungkin tidak sempat kita jawab karena keterbatasan waktu, nanti bisa Anda tanyakan melalui atau download saja aplikasi Jimo tadi ya, Jam Sostek Mobile. Atau memang kemudian kalau nggak sempat download, bisa ke ini. Call center kita adalah 175. Yang 175 tadi. 24 jam. Iya. Walaupun ada biaya mungkin ya, biaya pulsa ya. Berkorban dikit ya. Iya. Karena kan nanti bisa call center 175 siap 24 jam kita akan melayani. Iya. Oke, dan mungkin demikian penjelasan. Terima kasih banyak loh Pak. Banyak dijelaskan, banyak juga pertanyaan-pertanyaannya ini dibahas habis kecuali satu pertanyaan nih katanya mulai untuk yang cabang Cimahi mulai libur Lebaran tanggal berapa ya? Sama dengan aturan pemerintah. Mau datang ini tadi. Iya, silakan datang ke kantor. Itu kita nanti libur cuti besar itu cuti bersama. Iya. Jadi mulai tanggal 19 masuk lagi tanggal 25. 25. Jadi 26 udah masuk. Oh iya. 26, 27, 28. Iya. Kita tetap buka seperti biasanya. Oh gitu ya. Kita libur hanya cuti bersama. Iya. Jadi untuk yang ingin menyelesaikan permasalahannya yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan masih bisa
ada kesempatan untuk datang ya beberapa hari lagi. Iya. Dan libur lebarannya sudah disebutkan tadi. Nah, di kanal-kanal untuk Anda yang Anda bisa akses sudah disebutkan juga, kontak senternya di 175, atau Anda juga bisa mendownload aplikasi Jimo atau Jam Sostek Mobile, atau juga bisa melalui website di www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Dan selain itu juga bisa datang langsung ya ke kantor cabang. Ya, kemudian atau bisa melalui agen Perisai. Ya. Agen Perisai itu kepanjangan dari BPJS Ketenagakerjaan. Oh, iya. Perisai itu kepanjangan dari Penggerak Jaminan Sosial Indonesia. Bisa ada agen-agen. Ada, kita punya banyak agen, agen Perisai. Bisa kemudian juga ke agen Briling. Iya. Agen BNI 46. Iya. Kantor pos bisa, Pegadaian, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya. Nah, kalau butuh informasi lebih lengkap bisa langsung ke kontak senternya ya di 175. Oke. Dan terima kasih banyak atas penjelasannya dan juga panjang lebar, sudah bisa menambah wawasan juga untuk good listener semua di hari ini. Untuk Pak Agus, terima kasih atas kehadirannya, sudah berkenan juga menjawab banyak pertanyaan yang ngantri ini tadi. Dan sebenarnya masih banyak ya mungkin pertanyaan-pertanyaan yang nanti menyusul masuk. Bisa Anda juga bisa mengakses beberapa kanal yang di aplikasi, kemudian juga datang langsung juga bisa, atau di call center ya. Nah, mudah-mudahan lain kali kita bisa lanjutkan obrolannya mengenai BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan ini, dan semoga ini juga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk Anda good listeners, untuk saya pribadi juga, dan mudah-mudahan kita sehat selalu ya, termasuk juga Bapak untuk Pak Agus. Oke, dan terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih juga atas perhatiannya dan juga pertanyaan-pertanyaannya di WhatsApp maupun melalui Instagram. Dan kita harus akhiri dulu kebersamaan kita di hari ini. Terima kasih, saya Arin Gasmara dan juga Rafa undur pamit. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.